Weni karyawan PT Timah tak kapok sindir pihak ini setelah dipecat. Terungkap gelagat Dwi Chitraweni setelah dipecat dari BUMN. PT Timah terbuka. Imbas video membuat gaduh di media sosial. PT Timah akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memecat Weni setelah videonya menghina honorer berobat pakai BPJS yang diunggah di akun TikTok @wenimizon1, viral di media sosial. Setelah melalui proses evaluasi, dapat kami sampaikan bahwa PT Timah terbuka telah mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan, ujar Kepala Bidang Komunikasi PT Timah, Anggi Siahaan. Dalam keterangannya pada Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Anggi menambahkan, keputusan ini menunjukkan komitmen PT Timah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika, harmoni, dan saling menghormati antar individu di lingkungan kerja. Kami tentu saja sangat menyesalkan dan menyayangkan kegaduhan yang telah ditimbulkan dari hal tersebut, ungkapnya. Perusahaan berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh karyawan agar selalu menjunjung etika dan menaati peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak. Namun perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan dan keluarga besar PT Timah terbuka untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku, kata Anggi. Pamer kesibukan baru. Sementara beberapa jam setelah dipecat, Weni mengunggah aktivitas terbarunya di media sosial. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Dwi Chitraweni tampak sedang menempelkan label pada botol-botol jamu yang dijualnya. Sibuk buat jamu aku, kalian sibuk aja ngurus gigi aku. Selai, tulisnya, kembali sindir pengguna BPJS. Menariknya, Weni kembali menyindir tenaga honorer hingga wanita sosialita. Buat kalian-kalian kaum BPJS, budget pas-pasan, tapi jiwa sosialita. Daripada kalian ngantre berobat di dokter kandungan, mending kalian beli nih jamu Ibu Surini, katanya. Sempat sindir pihak ini. Sebelumnya, Weni juga mengunggah sebuah link berita berjudul 1483 honorer Pemkab Bangka di akhir bulan Maret siap-siap dirumahkan. Tidak jelas maksud Weni mengunggah link berita tersebut. Namun, dari caption yang ditulis, diduga dia kembali menyindir seseorang yang selama ini berkonflik dengannya. Berikut tulisannya, dari sini paham kan? Udahlah percuma nanti ak dibilang playing victim. Susah klo otaknya dah pada kayak kain lap tagar Bangka Belitung. Kontan, unggahan Weni ini pun mendapat komentar ramai netizen yang mengungkit soal pemecatannya. Sosok Weni, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia aktif di media sosial TikTok dengan memiliki akun @wenimizon1. Dwi Chitraweni bahkan sudah mempunyai 15,9 ribu pengikut. Dirinya kerap membuat konten POV, parodi hingga kehidupan sehari-hari. Beberapa kali terlihat Dwi Chitraweni membuat video dengan masih mengenakan seragam dari PT Timah. PT Timah terbuka sendiri perusahaan BUMN yang memproduksi dan mengekspor logam timah. Dwi Chitraweni di salah satu videonya mengaku sudah bekerja selama 13 tahun. Ia menempati sejumlah posisi seperti analisis kimia, analisis fisika, posisi teknik washing plant hingga bertugas di bagian proteksi radiasi. Dwi Chitraweni bertugas di kantor PT Timah wilayah Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah videonya menghina honorer pakai BPJS viral, Dwi Chitraweni memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun TikTok-nya. Masa lalunya diungkap. Masa lalu karyawan PT Timah itu dikuliti oleh netizen. Salah satunya beredar video lawas Weni menyinggung kasus korupsi Timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Yang bikin netizen geram, Weni justru membela Harvey Moise. Dalam video yang dibagikan ulang akun X, @presidenkopi, pada Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025, pemilik akun TikTok @wenimizon1 itu tampak membela Harvey Moise terkait kasus korupsi timah yang disebut-sebut merugikan negara hingga 271 triliun rupiah tersebut. Pada minta-minta 271 T, minta pada yang ngitungnya. Harvey dan kawan-kawan nambang pakai modal sendiri, bukan pakai duit negara. Emang kalian punya modal besar? Demikian narasi dalam video yang dibuat akun TikTok @wenimizon1. Selain itu,
Video lain dari pemilik akun TikTok itu juga menyoroti soal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah Harvey Moise DKK. Jangan gara-gara hal yang gak kita paham, kita malah ikut-ikutan mencetak dosa. Hanya karena kata-kata Rp271 terus pajak selama tahun itu diterima Konoha tidak, tulis akun TikTok tersebut. BPK sebagai ahlinya ahli aja tidak mencatat. Terus pada tahun itu tercatat apa? Demikian narasi dalam video itu. Sontak karyawati PT Timah Terbuka itu pun lantas menjadi bulan-bulanan netizen setelah jejak digitalnya karena dianggap membela tindakan korupsi yang dilakukan Harvey Moise DKK.